Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibah. Saya dari Fakultas Ilmu Pendidikan Prodi Pendidikan Ekonomi. Hari ini saya akan menyelesaikan tugas ujian akhir semester 1 mata kuliah Pengantar Ekonomi Bisnis yang diajarkan oleh dosen pengampu, yaitu Ibu Nadia Rista MPDE. Baik, adapun pembahasan yang akan saya bahas yaitu mengenai pengelolaan produksi atau manajemen produksi. Yang pertama ada pengertian manajemen produksi, yang kedua fungsi manajemen produksi, yang ketiga ruang lingkup manajemen produksi, yang keempat aspek-aspek manajemen produksi, yang kelima kesimpulan, dan yang keenam contoh. Baik, yang pertama di sini ada pengertian manajemen produksi. Menurut Handoko, pengertian manajemen produksi dan operasional adalah berbagai usaha pengelolaan secara optimal, penggunaan semua sumber daya atau faktor-faktor produksi, tenaga kerja, mesin-mesin, peralatan, bahan mentah, dan lain sebagainya. Di dalam proses transformasi bahan mentah dan tenaga kerja menjadi berbagai produk atau jasa. Berdasarkan pengertiannya, manajemen produksi adalah sebuah penataan dari proses pengubahan bahan mentah menjadi suatu produk atau jasa yang memiliki nilai jual. Manajemen produksi juga merupakan bagian dari bidang manajemen yang memiliki peran untuk melakukan koordinasi beragam kegiatan agar tujuan bisnis bisa tercapai. Untuk mengatur produksi, perlu adanya keputusan yang ada hubungannya dengan usaha mencapai tujuan, sehingga barang dan jasa yang dihasilkan sesuai dengan yang sudah direncanakan. Kegiatan manajemen produksi merupakan penggabungan 6 elemen yang saling berkaitan satu sama lainnya, yaitu yang pertama man atau manusia, yang kedua money atau uang, yang ketiga machines atau mesin, yang keempat material atau material, yang kelima methods atau metode, dan yang keenam markets atau pasar. Baik, di sini ada fungsi manajemen produksi. Yang pertama, memilih produk dan desain. Fungsi awal dari manajemen ini adalah memilih produk yang tepat untuk dipasarkan. Desain yang akan dipilih harus sesuai dengan kebutuhan konsumen dan memberikan nilai yang maksimum. Yang kedua, memilih proses produksi. Perusahaan atau organisasi yang akan mengolah produk harus menentukan jenis teknologi apa yang akan mereka gunakan, tahapan proses produksi, hingga penanganan material. Yang ketiga, ketepatan memilih kapasitas produksi. Maksud dari memilih kapasitas produksi adalah manajemen produksi harus bisa merencanakan produksi untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Yang keempat, perencanaan produksi. Perutaan atau mapping adalah menentukan jalur kerja dan urutan operasi. Hal ini bertujuan untuk urutan operasi apa yang paling efektif dan paling tepat untuk diterapkan. Yang kelima, pengontrolan produksi. Di tahap ini, manajer atau kepala divisi akan bertugas untuk mengontrol proses produksi, apakah sudah sesuai dengan rencana atau tidak. Jika terjadi penyimpangan, barulah seorang manajer akan mengambil tindakan yang tepat. Dan yang keenam, pengontrolan kualitas dan biaya. Manajemen produksi harus memikirkan untuk menekan biaya produksi agar harga yang dijual bisa terjangkau oleh konsumen. Karena seluruh konsumen pastinya menginginkan produk yang berkualitas dengan harga yang murah. Yang ketujuh, mengendalikan barang persediaan. Fungsi atau tugas manajemen produksi yaitu sebagai pengendalian barang persediaan. Mereka harus mengontrol agar barang persediaan tidak terlalu banyak dan juga tidak terlalu sedikit. Jika terdapat barang yang berlebihan atau overstocking, maka modal kerja hanya akan terbuang sia-sia. Yang kedelapan, perawatan mesin produksi. Perawatan mesin produksi ini mencakup kegiatan pemeriksaan mesin secara berkala, pembersihan, pemeliharaan atau penggantian mesin, perminyakan, peralatan, suku cadang, dan sebagainya. Semua kegiatan tersebut bertujuan agar mencegah kerusakan mesin. Lalu ada ruang lingkup manajemen produksi. Yang pertama, ruang lingkup berkaitan dengan desain. Ini adalah keputusan jangka panjang dalam manajemen produksi, sebab dalam keputusan ini meliputi banyak hal seperti penentuan desain, lokasi, desain pengadaan, metode, desain, job description, dan masih banyak lainnya.
Lalu yang kedua, ruang lingkup berkaitan dengan transformasi. Ini adalah keputusan yang bersifat jangka pendek atau keputusan ini berkaitan dengan operasional dan taktis. Dalam keputusan ini mencakup beberapa hal seperti giliran kerja, jadwal produksi, anggaran, jadwal penyerahan masukan pada subsistem, pengolahan, dan keluaran pelanggan. Lalu yang ketiga, ruang lingkup berkaitan dengan perbaikan. Kebijakan yang satu ini lebih bersifat pada kesinambungan. Oleh sebab itu, kebijakan ini dilakukan secara rutin dan berkala. Adapun beberapa kegiatan yang masuk dalam kategori ini seperti melakukan perbaikan secara kontinu terhadap mutu pengeluaran, perbaikan terhadap efisien dan keefektifan sistem, kompetensi dari para pekerja, kapasitas, dan perbaikan yang dilakukan secara terus-menerus dari metode yang digunakan dalam mengerjakan suatu produk. Lalu ada aspek-aspek manajemen produksi. Yang pertama, perencanaan sistem produksi. Yang pertama, perencanaan produk, perencanaan lokasi pabrik, perencanaan letak fasilitas produksi, perencanaan lingkungan kerja, dan perencanaan standar produksi. Lalu ada sistem pengendalian produksi. Yang pertama, pengendalian proses produksi, pengendalian bahan baku, pengendalian tenaga kerja, pengendalian biaya produksi, pengendalian kualitas, dan pemeliharaan. Lalu ada sistem informasi produksi. Struktur organisasi. Yang pertama, yang kedua, produksi atas dasar pesanan. Yang ketiga, produksi untuk persediaan pasar. Lalu ada proses produksi. Yang pertama yaitu perencanaan atau planning, yang kedua pengorganisasian atau organizing, yang ketiga pengarahan atau directing, yang keempat ada pengkoordinasian atau coordinating, dan yang kelima ada pengendalian atau controlling. Lalu kesimpulannya adalah manajemen produksi adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian kegiatan fungsi produksi. Ini menggabungkan dan mengubah berbagai sumber daya yang digunakan dalam subsistem produksi organisasi menjadi produk bernilai tambah secara terkendali sesuai kebijakan organisasi. Tujuan dari manajemen produksi adalah untuk menghasilkan layanan barang dengan kualitas dan kuantitas yang tepat pada waktu dan biaya produksi yang tepat. Contohnya yaitu perusahaan sepatu yang melewati proses fabrikasi, perusahaan tambang minyak bumi yang melewati proses analitik dengan mengubah minyak bumi menjadi bensin, solar, atau kerosin. Lalu yang ketiga, perusahaan timah dan batu bara yang melewati proses ekstraktif. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.